Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang manajemen pengelolaan lembaga pendidikan kepemudaan berbasis moderasi beragama. Poin yang pertama yaitu pengertian remaja. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia sekitar 16 sampai 30 tahun yang berada pada masa penting, yaitu masa pertumbuhan dan perkembangan. Mereka berperan sebagai agen perubahan dan aset bangsa dengan semangat tinggi, fisik kuat, serta potensi besar. Masa remaja adalah fase transisi atau perubahan antara anak-anak ke dewasa, di mana pemuda membentuk identitas dan kematangan sosialnya ini melalui kelompok sebaya atau lingkungan yang sepantaran Dukungan dari keluarga, masyarakat, dan organisasi ini sangat penting atau berpengaruh agar potensi pemuda ini dapat berkembang secara optimal. Poin kedua ada fungsi dan karakteristik pendidikan kepemudaan. Pendidikan kepemudaan berfungsi membina potensi dan karakter pemuda agar menjadi generasi yang beriman, mandiri, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Karakteristik pemuda yang diharapkan itu meliputi semangat juang, tanggung jawab, serta sifat kritis dan inovatif. Berbagai sarana seperti masjid dapat dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan karakter pemuda. Poin ketiga, contoh pendidikan kepemudaan. Yang pertama ada Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi pemuda di desa yang mengembangkan kesadaran sosial, keterampilan, dan pembinaan mental agar mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua itu ada pelatihan keterampilan dan kepemimpinan. Jadi, program pemerintah dan swasta untuk meningkatkan keterampilan teknis dan jiwa sosial seperti program Pemuda Sukses. Yang ketiga ada Remaja Masjid. Remaja Masjid adalah kelompok pemuda aktif di masjid yang mendepankan dakwah, kepemimpinan, dan toleransi antar umat beragama. Yang keempat ada Pramuka. Pramuka adalah pendidikan kepemimpinan, kemandirian, kedisiplinan, dan nilai kebangsaan melalui kegiatan lapangan dan pelatihan. Poin yang keempat yaitu ada manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran kepemudaan adalah proses terstruktur tertata untuk mengembangkan potensi, keterampilan, dan karakter pemuda. Proses ini meliputi perencanaan tujuan, pelaksanaan mode interaktif, perorganisasian sumber daya, serta evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Tujuannya adalah membentuk pemuda yang berkarakter, toleransi, dan siap menghadapi tantangan. Poin kelima, manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah proses sistematis untuk membina dan mengelola peserta didik agar berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan dan nilai moderasi beragama. Dimulai dari penerimaan peserta baru, seleksi, dan pencatatan data. Pembinaan fokus pada ekstrakurikuler pelatihan kepemimpinan, serta pembentukan disiplin dan karakter dengan sistem reward sampai punishment dan bimbingan konseling. Administrasi meliputi pencatatan absensi dan dokumentasi kegiatan. Koordinasi rutin antara pengurus, guru, dan wali kelas itu sangat penting untuk evaluasi dan perbaikan program. Tujuannya untuk membentuk si peserta didik ini sebagai anak yang cerdas berakhlak.
mulia, dan berkarakter inklusif serta bertanggung jawab. Yang keenam, manajemen kepegawaian. Manajemen kepegawaian masjid adalah proses perencanaan gitu, seleksi dan penempatan pengurus yang tepat sesuai kebutuhan dan program kerja masjid. Tahapannya diantara lain meliputi penentuan jumlah dan jenis posisi, seleksi calon melalui wawancara, pengujian, dan pemeriksaan referensi. Struktur organisasi dapat berupa badan pengurus harian atau bisa disebut dengan BPH atau Dewan Kepengurusan Masjid, bisa disebut dengan DKM yang sering kita dengar, dengan bidang-bidang seperti pendidikan, peribadahan sosial, pemuda, dan pengembangan sarana. Manajemen kepegawaian yang baik memastikan gitu tugas-tugas masjid ini berjalan secara efektif dan profesional. Poin yang ke-8 yaitu manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana masjid bertujuan untuk mengelola gitu dan mengembangkan fasilitas masjid secara tepat dan optimal sebagai amanat umat. Pengembangan sarana prasarana dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah fasilitas yang kurang gitu, memperluas lahan atau ruangan, memperbaiki dan mengganti fasilitas yang rusak. Selain itu, perlu dilakukan gitu penelitian sesuai kebutuhan masjid serta menjalin kerjasama dengan pihak terkait untuk mengembangkan fasilitas. Pengelolaan yang baik gitu menjamin kenyamanan jamaah dan kelancaran aktivitas masjid. Yang ke-8, manajemen keuangan. Manajemen keuangan masjid mengatur pengumpulan dan penggunaan dana untuk mendukung kegiatan rutin, pemeliharaan, dan pengembangan masjid gitu. Dana tradisional berasal dari tremol, Jumat, dan sedekah. Namun jumlahnya itu sering kurang gitu. Oleh karena itu, pengurus masjid perlu mencari sumber dana lain seperti donatur tetap dan bantuan material gitu ke pihak yang mau menyumbangi gitu. Penggunaan dana harus melalui musyawarah jamaah dengan prioritas untuk aktivitas masjid, bantuan sosial, dan pembangunan. Pendanaan juga dilakukan melalui gotong royong dan pengumpulan dana dari kelompok pengajian. Manajemen keuangan yang transparan dan terencana penting gitu untuk menjaga keberlanjutan dan kemakmuran masjid. Thank you. Sekian dari kelompok kami, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.